Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas materi Pancasila. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7 seperti 1. Adang Nuryaman, 2. Hanura Kalista Putri, 3. Khairanum NST, 4. Rizky Maulana, 5. Sapna Naura Supendi, dan 6. Tri Yulian Dayani. Kami dari kelas MA 21C05 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Pelita Bangsa. Adapun beberapa poin-poin materi yang akan kami bahas di dalam video ini seperti 1. Sejarah Pancasila, 2. Pancasila sebagai dasar negara, 3. Pancasila sebagai ideologi nasional, 4. Landasan pendidikan Pancasila, 5. Lambang simbol Pancasila, dan 6. Penjelasan nilai sila Pancasila. 1. Sejarah Pancasila. Pada tahun 1944, Perdana Menteri Kaiso membacakan pidato di Parlemen Jepang yang mengatakan akan memberi kemerdekaan Indonesia setelah mengambil kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1942. Namun, janji yang diberikan terasa lambat sekali hingga pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Jepang memberikan semacam hadiah ulang tahun kepada bangsa Indonesia berupa kemerdekaan tanpa syarat. Tidak lanjut dari janji tersebut, dibentuklah suatu badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan nama BPUPKI, yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Rajiman Weddio Diningrat. BPUPKI mulai bekerja pada tanggal 28 Mei 1945 dan dimulai sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Yang menjadi pembicara pada saat itu adalah Mr. Mohyamin, Mr. Supomo, dan Dr. Randers Mohatta, dan Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, beliau berpidato tentang rancangan usulan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo pada sidang tanggal 31 Mei 1945 mengatakan bahwa di dalam ilmu negara ada beberapa aliran pikiran tentang negara, yaitu persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan lima keadilan rakyat. Insinyur Soekarno pada hari keempat sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan bahwa dasar bagi Indonesia merdeka itu disebut Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan, 2. Kemanusiaan, 3. Musyawarah, mufakat, perwakilan, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah sidang pertama BPUPKI dirasa cukup, kemudian dibentuklah suatu panitia kecil berjumlah 9 orang yang dikenal sebagai Panitia 9 yang bertugas menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan di dalam preambel hukum dasar. Alinea keempat dalam rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piakarta. Rumusan pada sila pertama menuai kritik dari berbagai pihak karena dipandang memihak salah satu golongan. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan Muslim saja. Hal itulah yang menjadi latar belakang perubahan rumusan sila pertama menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar negara tersebut kemudian berhasil disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Namun, perlu diingatkan kembali bahwa kemerdekaan bukan merupakan hadiah dari penjajah, melainkan hasil dari perjuangan seluruh bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti jika Pancasila menjadi landasan utama dan pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini mengartikan juga Pancasila sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan. Melansir dari buku Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara karya Ronto, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar menata negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga akan tercapai tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas berkehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Makna Pancasila sebagai dasar negara ini sifatnya tetap, kuat, dan tidak dapat dirubah oleh siapapun. Hal ini karena merupakan kaidah pokok yang fundamental, yang berarti norma dasar bagi pembentukan sebuah konstitusi dan kemudian tidak dapat diubah karena merupakan asas mendirikan suatu negara. Maka, hal ini Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dirubah. Adapun fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi. Hal ini Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka sesuai dengan perkembangan zamannya. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila berasal dari budaya masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Kemudian yang 5, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini berarti segala undang-undang yang berlaku di Indonesia bersumber dan tidak bertentangan dari nilai-nilai Pancasila yang ada. Kemudian yang 6, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Hal ini terlahir dari sidang PPKI yang kemudian Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi tujuan bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang adil, makmur, merata secara material dan spiritual berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang terakhir, 8. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional artinya, Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia, dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk mengatur masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Konsep Pancasila sebagai ideologi nasional yaitu visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Selaku ideologi nasional, Pancasila memiliki beberapa dimensi. 1. Dimensi idealitas.
yaitu mengandung harapan dan cita-cita di berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai masyarakat. 2. Dimensi realitas, yaitu nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai yang hidup dalam masyarakat penganutnya, yang menjadi milik mereka bersama dan yang tak asing bagi mereka. 3. Dimensi normalitas, yaitu Pancasila mengandung nilai yang bersifat mengikat masyarakatnya, yang berupa norma aturan yang harus dipatuhi atau ditaati yang bersifat positif. Keempat, dimensi fleksibilitas, yaitu ideologi Pancasila itu mengikuti perkembangan zaman, dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, bersifat terbuka dan demokratis. Selanjutnya, landasan pendidikan Pancasila. 1. Landasan historis. Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang cukup panjang sebagai usaha untuk menemukan jati diri, yang di dalamnya tersimpan ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Oleh pendiri negara kita, dirumuskan secara sederhana namun memiliki makna mendalam yang meliputi 5 sila dalam Pancasila. Secara objektif, histori nilai-nilai Pancasila sudah dimiliki bangsa Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan nilai leluhur bangsa Indonesia. 2. Landasan kultural. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan hukum perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 menyatakan isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. 4. Landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada lambang simbol Pancasila. Sila ke-1 bintang, sila kedua rantai emas, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Baik, selanjutnya kita membahas nilai di setiap sila Pancasila. Sila ke-1 yaitu bintang. Nilai yang terkandung dalam sila ke-1 adalah negara melindungi kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua yaitu rantai emas. Nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah kesadaran bahwa manusia memiliki harkat, martabat, dan derajat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan sikap saling menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan membela kebenaran. Selanjutnya, sila ketiga, yaitu pohon beringin. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini yaitu nasionalisme, sikap cinta terhadap tanah air, berarti menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Keberagaman bangsa Indonesia dijadikan sebagai pendorong menuju arah bersatu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sila keempat yaitu kepala banteng. Nilai yang terkandung dalam sila keempat ialah rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan di Indonesia. Rakyat melaksanakan kekuasaan tersebut melalui badan-badan atau wakil-wakil yang dipilih melalui pemilu. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila kelima yaitu padi dan kapas. Nilai sila kelima adalah bangsa Indonesia harus menyadari bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, materi yang sudah kami bahas dalam video ini semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dari kelompok 7, kami meminta maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.